No beer, no cake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua petani milenial Riau dimanapun berada. Kali ini kita di lahan insya Allah jagung manis, lumayan luasnya. Dan sekarang kita sedang melakukan pengecekan unsur hara tanah pada lahan ini yang dipandu oleh Ziko. Dan Ziko ini adalah salah satu karyawan Yara insya Allah. Oke, ini gimana Bang Jiko cara menganalisisnya? Ya biar kawan-kawan di rumah tahu juga, atau yang membutuhkan cek-cek unsur hara bisa menghubungi beliau, nanti nomornya tertera di bawah ya kawan-kawan. Ya khususnya nanti setelah dicek harus order pupuk Yara. Oke. Setelah insiden ya, jadi kita ulang lagi. Jangan lagi. Ini ke satu tadi ya. Ke satu 3 tetes ya, 3 mili 3 mili. Kalau mau beli cairan-cairan kayak gini ada nggak di toko-toko lain? di apa kita beli online Di online. ya. Ini nama alatnya perangkat uji tanah kering PUTK. Cari aja di Shopee aja, banyak Di Shopee. Shopee. Kisaran harga bro? 2 juta. Sekitaran 2 juta ya untuk kawan-kawan penggiat pertanian di Riau khususnya. Kalau mau menanam bagusnya memang dianalisis dulu unsur hara tanahnya supaya kita tahu berapa kebutuhan nantinya, kebutuhan pupuk kimia untuk lahan kita. Diaduk. Oke, nah ini cek organik, kita siram dulu. Terus kita lap biar reaksi satu reaksi duanya nggak tercampur. Lahan kita ya sampai belakang sana. Kondisi lahan stakingan. Reaksinya di sana ya. Ini reaksi C1. Gunanya untuk mengetahui C organik. Bentar ya, kok nggak ada garis-garis mili. Untuk kawan-kawan yang di Riau, silakan berkabar ya di YouTube kita atau melalui WhatsApp kita, WhatsApp, Instagram dan Facebook di Bina Swadaya Tani Riau. Kawan-kawan yang mau bercocok tanam yang lumayan luas, baik di sawit, horti dan pangan, silakan nanti dihubungin. Kalau mau dianalisa unsur hara tanahnya apa saja, sebenarnya N bisa, cuman membutuhkan proses kata beliau kayak gitu. Nanti kita paksa juga untuk analisa N-nya. Ya bro. Bisa, tapi kita jarang untuk nitrogen karena kita patokan nitrogen tuh di C organik nih. C per N ya. C organik. Dan kita nggak nyarankan kalau pada dasaran nitrogen tunggal pada tanaman jagung. Lebih bagusnya sejenis pupuk kalau di Yara NPK, Paster ya. ya, MPK apa Paster yang mengandung nitrat ya, bukan nitrogen ya. yang mengandung nitrogen 25% dan dia tidak tunggal, dia ada fosfat sama kalium karena NPK kan. Ya, karena N-nya tadi kita butuhkan untuk pasti dia pertumbuhan, terutama di daun. P-nya itu di batang dan K-nya itu untuk di perakaran supaya tidak gampang rebah ya kawan-kawan. Karena kondisi di sini juga tanahnya berpasir dan anginnya cukup kencang,
makanya kita berikan unsur komplit tadi, unsur majemuk ya. Itu apa tuh? Ini reaksi dalam bentuk serbuk Dalam bentuk serbuk untuk fungsinya fosfat. untuk fosfat, untuk menganalisa Reaksi- pupuk fosfat. Reaksi P2. Oke, terus kita ambil K2. K2-nya 2 tetes. Untuk mengetahui unsur hara kalium ya. Kalium. Jadi yang baik itu sebenarnya unsur hara kalium berbentuk apa, Jiko? Dalam bentuk KCl atau kalium sulfat. Jadi kalium itu sebenarnya ada dua, ada tiga malah nih. K2SO4 kalium sulfat, KCl kalium klorida, dan kalium nitrat KNO. KNO ya. Yang diantara itu yang paling rekom lah. Tergantung sih, ada tanaman itu yang tahan dengan klorida, nah itu bisa kita aplikasikan KCl. Ada tanaman yang tidak tahan dengan klorida, nah itu tidak bisa kita aplikasikan KCl. Tapi kalau misalnya kerasa kemanis, itu biasa orang menggunakan, ataupun petani atau kita rekomendasikannya itu menggunakan kalium sulfat K2SO4 Kalau di pupuk Yara mereknya kompleks. kompleks ya. Itu pure kalium sulfat, tidak ada kalium klorida atau bebas klor kita sebutnya. Berarti kalau sejenis winner itu kalium Kalau winner itu kaliumnya dalam dua bentuk, kalium klorida dengan kalium sulfat, 10% 10% bedanya. Kalium Oke. sulfat 10%, kalium klorida 10%. Berarti udah sesuai lah dengan rencana kita membeli winner ya. Ini kawan-kawan lagi proses ya. Itu berapa lama itu jika digitukan? Sekitar 5 menit atau 10 menit. 5 menit atau 10 menit. Nanti baru diketahuin berapa unsur hara yang terkandung di dalamnya, kawan-kawan. Ini dia berbentuk persenan atau gimana nanti? Nanti kita lihat dari tabelnya, Bang. Oh, dari tabel. Dicocokkan melalui warna ya? Iya. Dari warna dan dari busa. Oh, dari busanya. Yang kayak gini kawan-kawan namanya petani milenial ya. Kita sudah menggunakan metode-metode terbarukan yang nantinya bisa kita sampaikan ke para petani yang sekitar Riau khususnya, agar melakukan budidaya secara maksimal, dilalui dari mengetahui dulu unsur haranya supaya kita tahu pupuk apa saja yang akan kita berikan nantinya kepada tanaman. Selain dari kita lihat ini juga nanti kita lihat dari respon tanamannya, kira-kira kurangnya apa, bisa kita lihat dari daun dan batangnya, dari warna ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jangan di skip, terus ditonton sampai selesai agar ilmu kita semakin bertambah, wawasan kita juga, petani kita semakin sejahtera dengan ilmu-ilmu seperti ini. Untuk anak muda Riau khususnya, ayo bertani, jangan takut panas, jangan takut kotor, karena negara kita ini adalah negara agraris ya kawan-kawan. Mari kita ciptakan lumbung pangan nasional, khususnya di komoditi tertentu, pangan, horti juga, sawit, utama juga di Riau ini. Jadi kita kalau bisa pangannya kita naikkan kawan-kawan, karena itu adalah kebutuhan kita. Hidup matinya suatu bangsa terkait dengan pangan. Wis Soekarno. Ini cuma cukup lama ya. Oke, kita nantikan hasilnya. Kita skip dulu, kita tunggu. Oke. Jadi kita udah menganalisis 3 unsur hara, yaitu P fosfat, K kalium,
dan C organik, kandungan bahan organik yang ada di dalam tanahnya. Jadi kita mau lihat dulu di kandungan fosfatnya. Ini adalah kandungan fosfat yang sudah kita analisis. Yang mana kalau untuk fosfat ini kita lihat dari bagan warna. Nah, ini bagan warna ini. Kita cocokkan, cocok kemana dia? Kalau kita lihat di sini, dia lebih cenderung ke tengah, sedang. Ke sedang ya. Sedang ya. Berarti tandanya kalau dia warnanya di tengah-tengah ini, di sedang, status fosfatnya itu sedang. Ini Jadi, lahan yang udah ada perlakuan dolomit sama pupuk kandang iya tadi. benar. Ini di lahan pertama yang sudah diaplikasikan dolomit sama pupuk kandang. Dan status fosfatnya setelah kita analisis dengan menggunakan perangkat uji tanah kering, status fosfatnya di sedang. Oke, di sedang. Oke, di Untuk sedang. P-nya. Artinya harus ada penambahan kandungan fosfat di dalam tanah pada dasaran. Dan selanjutnya kita akan lihat kalium masih di lahan pertama. Kalau di kalium ini kita lihat status endapan putih atau embun. Nah, embun di sini. Yang melayang-layang ini. Nah, kita lihat di sini. Itu embun tuh ya. Ya. Atau bisa kita sebut dengan endapan lah. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan endapan putih ataupun kabut itu statusnya kalau kita lihat di sini secara kasat mata. Saya tidak tahu di kamera gimana, tapi kalau dilihat secara langsung dia statusnya sedikit kabutnya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau status kabutnya itu sedikit, maka status kaliumnya sedang. Ini adalah lahan yang sudah diaplikasikan dolomit sama pupuk kandang. Yang ini ya kawan-kawan ya. Lahan pertama. Lahan pertama yang akan tanam di tanggal 15. Iya. Oke. Dan yang terakhir adalah kandungan bahan organik. Jadi kalau bahan organik ini kita lihat dari tinggi busa. Kalau busanya itu lebih dari 2 mili, ini kan 2 mili, saat ini masih 1 mili. Kalau busanya ini mencapai 2 mili atau lebih dari 2 mili, maka bisa dikategorikan sedang atau tinggi. Nih. Ya. Kalau seandainya tidak sampai dari 2 mili atau kecil dari 2 mili, maka status organiknya atau C organiknya dikategorikan rendah. Yang di atas, sedangkan yang di bawah ini adalah lebih dari 2 cm. Berarti harus Maaf, 2 cm ya, bukan 2 Nah. mili ya, 2 cm. Berarti harus dilakukan penambahan lagi ya. Penambahan pupuk kandang. Jadi kan C organik ini adalah pelapukan bahan organik seperti daunan ataupun batang yang terjadi pada tanah. Itu adalah kandungan bahan-bahan organik. Nah, gimana cara mensiasati atau cara penambahannya? Jadi kalau untuk di jagung biasa kita rekomendasikan kalium itu kalau seandainya dia statusnya sedang 75 kilo per hektar. Oke. 75 kilo per hektar. Kalau dia fosfat, kawan-kawan ataupun sahabat petani cukup beri kandungan fosfat itu sebanyak 175 kilo per hektar. Gitu. Kalau sedangkan C organiknya, kalau kita menggunakan sistem penanaman bedengan, teman-teman ataupun sahabat petani dalam satu jalur itu 100 meter, maka silakan diaplikasikan panjang meter perseginya sekitar 1 atau 1,5 kilo. Berarti kalau 1,5 kilo dikali 100 meter panjang medengannya sekitar 15 kilo. Oke. Benar ya, 15 kilo ya? 1,5 lebih kurang kali 100. 15 kilo. 15 kilo atau 150 kilo? 15 15 ya. Si komandannya bingung. atau 150 meter. Ya, coba ya. Bang, lebih gimana? Lebih nggak apa-apa. Misalnya kita letak dalam panjang meter persegi itu 2 kilo. Berarti 2 kilo dikali 100 meter panjang bedengannya. Berarti 2 kilo dikali 100. 200.000. 200 kilo. 200 kilo per bedengan. Per bedengan. Lumayan banyak juga ya. Lumayan banyak. Untuk ini yang lahan yang belum perlakuan pupuk kandang. Oke, itu tadi untuk lahan yang sudah diaplikasikan C organik sama
kandang dengan dolomit ya. Ini adalah lahan yang yang masih belum diaplikasikan pupuk kandang, kandang. yang baru dolomit diaplikasikannya. Jadi kita lihat kandungan fosfatnya. Jadi kandungan fosfatnya kita bisa cocokkan di status fosfat yang rendah, Ya. karena Ini kita lihat di warna ya. Ini masih dilakukan penaburan dolomit aja ya kawan-kawan. Baru dolomit aja ya. Nah, jadi kandungan fosfatnya itu masih rendah. Jadi kalau untuk fosfat kita lihat dari warna. Gitu. Oke. Ini untuk status fosfatnya. Untuk status kaliumnya hampir sama ya. Kalau dilihat hampir sama, atau bahkan kita bilang tidak ada. Kalau status endapan putihnya tidak ada, tapi kalau status K-nya dikategorikan rendah. Nah, coba kita lihat. Kabutnya bisa dikategorikan nggak ada. Jadi kabut itu dari antara ini sama yang di bawah. Jadi ada yang terbang-terbang. Oke. Gitu. Ini status kaliumnya. Sedangkan status C organik pada tanah tersebut. Nah, ini dia. Status C organik pada tanah yang masih diaplikasikan dolomit tapi belum belum dikasih pupuk kandang, itu kategori rendah karena dia tidak sampai dari 2 cm. Gitu. Kalau dia kategori sedang atau tinggi, dia sudah sampai 2 cm atau bahkan lebih dari 2 cm. Ini baru di bawah 2 cm. Oke. Ini tadi diendapin berapa lama tadi? Lebih kurang 5 menit, 5 menit sampai ya. 10 menit lah. Nah, itu dia analisa kita melalui alat perangkat uji tanah kering. Seperti itu. Oke, ada lagi untuk N. Kalau nitrogen biasanya kita rekomendasi untuk jagung itu per hektarnya 350 kalau dia ada bahan organik. Kalau dia tidak ada organik, kita aplikasikan sebanyak 400 kilo. Oke, Khusus nitrogen tunggal. Untuk tunggal aja ya. Iya, berarti kalau MPK atau Paster itu lumayan banyak juga kita beli ya. Iya. Tapi nggak apa-apa di situ. Nanti kita kali di kimia paling. Tapi kalau teman-teman menggunakan NPK dengan kandungan nitrogen yang tinggi seperti Yaramila Faster, tidak perlu banyak-banyak untuk aplikasi NPK-nya, Fasternya. Kenapa? Karena ada beberapa bibit yang tidak tahan dengan kandungan nitrogen yang tinggi seperti urea atau pupuk yang memiliki N tunggal seperti urea ya. Kayak jagung manis yang mau kita tanam ini ya. Paragon itu memang dia N-nya harus rendah dia, nggak usah banyak. Nah, terus kalau diaplikasikan Faster gimana? Nggak ada masalah, bahkan lebih bagus karena di Faster itu kandungan nitrogennya dalam 2 bentuk, nitrat dan amonium, plus tambahan ada unsur fosfat sama kalium 7%. Itu nggak ada masalah. Nah, cuman kembali lagi biasanya bibit-bibit itu mengeluarkan produk seperti yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, bahwasanya ada bibit yang tidak tahan dengan nitrogen tunggal seperti urea gitu, karena banyak jantan ya. Iya, jantannya banyak. Satu lagi tunas-tunas barunya bermunculan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan di rumah dan petani milenial Riau yang akan bercocok tanam. Semoga menjadi referensi utama sebelum melakukan penanaman. Kita harus uji kadar haranya dulu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.